warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Saputro. Tempat tanggal lahir Pemalang 22 Februari 1989. Hobi futsal. Cita-cita ingin menjadi seorang guru. Dan moto hidup saya adalah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat dan salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, karena hanya beliaulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaatnya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit ilmu tentang wudhu, yaitu yang pertama, boros dalam memakai air wudhu. Sebagian orang membuka keran air secara penuh saat berwudhu apabila mereka telah selesai wudhunya. Ternyata air yang digunakannya bila ditampung kembali bisa mencapai 1 ember atau seukuran itu. Ini adalah pemborosan yang tidak dibolehkan, sebab Allah berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar pada Rabb-nya. Al-Isra ayat 26 sampai 27. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berhemat dalam memakai air. Beliau berwudu dengan 1 mud air. Dari Anas bin Malik berkata, Nabi mandi dengan 1 sok hingga 5 mud air dan berwudu dengan 1 mud air. Imam Ahmad mengatakan, di antara tanda kekafiran seorang adalah iritnya dia dalam memakai air. Al-Muzori berkata, Ahmad pernah berwudu namun hampir tidak membasahi tanahnya. Yang kedua, melafalkan niat wudu. Sebagai kaum muslimin melafalkan aku niat berwudu saat hendak berwudu. Sebagian lain berkata, aku niat wudu dengan memenuhi kewajiban-kewajiban dan sunah-sunahnya. Semua ini adalah salah. Adapun yang benar adalah tidak usah melafalkan niat, sebab niat itu tempatnya di dalam hati dan maknanya adalah bermaksud. Jadi niat tidak perlu dilafalkan. Melafalkan niat termasuk perbuatan bid'ah, sebab hal itu merupakan tambahan dan ibadah yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Tidak ada pula dalil sahih
yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan niat ketika berwudu meskipun hanya sekali. Bahwasanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang sama sekali tidak ada perintah dari kami, maka perbuatan itu ditolak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, melafalkan niat adalah bid'ah. Ibnul Qayyim berkata, Rasulullah tidak pernah mengucapkan pada awal wudu, aku berniat membersihkan hadas atau najis untuk sholat. Beliau maupun sahabatnya tidak pernah melakukannya sama sekali. Tidak ada satu huruf pun yang diriwayatkan beliau tentang hal ini, baik dengan sahih maupun dhaif. Ketiga, tidak mengucapkan basmalah. Sebagian orang tidak mengucapkan basmalah ketika akan berwudu karena meremehkan atau tidak mengetahuinya. Ini tidak benar. Seorang muslim semestinya mempelajari agamanya. Ada riwayat sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan, tidak sah sholat orang yang tidak berwudu, dan tidak sah wudunya orang yang tidak menyebut nama Allah sebelumnya. Di antara ulama yang mewajibkan bacaan basmalah saat akan berwudu adalah Hasan al-Basri, Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah riwayat, dan Ishaq bin Rahawih. Keempat, hanya membasahi bibir bagi orang yang berpuasa. Ketika berwudu, sebagian orang sedang berpuasa, menghindari berkumur dan takut apabila puasanya batal karena perbuatan tersebut. Mereka pun hanya membasuh kedua bibirnya saja dan tidak berkumur. Ini salah, sebab berkumur tidak membatalkan puasa. Bahkan ada sebuah riwayat sahih bahwa Hasan al-Basri pernah mengunyahnya buah kenari untuk anaknya, padahal waktu itu dia sedang puasa. Tidak pernah ada riwayat sahih dari Nabi maupun sahabat bahwa mereka hanya membasuh kedua bibir dalam wudu ketika sedang puasa. Berkumur dalam wudu adalah wajib menurut pendapat yang rajih atau kuat dari perkataan ulama. Ada banyak dalil dalam hal ini, di antaranya mulut termasuk bagian wajah yang diperintahkan untuk dibasuh sesuai dengan firman Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Perintah dalam ayat ini menunjukkan arti wajib. Nabi memerintahkan hal itu ketika beliau bersabda kepada Al-Qaid bin Sabarah, apabila kamu berwudu, berkumurlah. Perintah dalam hadis ini
menunjukkan arti wajib karena tidak ada dalil yang mengalihkannya. Kelima, tidak menyela-nyela jenggot. Sebagian orang tidak menyela-nyela jenggot ketika berwudu. Mereka bahkan hanya membasuh bagian luarnya saja. Ini adalah perbuatan salah. Yang benar, mereka harus menyela-nyela jenggotnya sebagaimana dalil dari Nabi. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW berwudu, beliau mengambil air dengan telapak tangannya, memasukkan ke bawah rahangnya, lalu menyela-nyela jenggot dan bersabda, "Beginilah Robku memerintahkanku." Keenam, tidak membasuh kedua mata kaki. Sebagian orang hanya membasuh telapak kakinya hingga kedua mata kaki, tetapi mereka membiarkan kedua mata kakinya dalam keadaan kering. Hal ini tidaklah benar. Seharusnya mereka juga membasuh kedua mata kaki sampai batas betis sebagaimana hadis tersebut. Dalam hadis itu selengkapnya terdapat lafal, beliau lalu membasuh kaki kanannya sampai ke betis, kemudian membasuh kaki kirinya sampai ke betis. Yang ketujuh, membiarkan tumit tidak terkena air. Tumit adalah telapak kaki bagian belakang. Orang yang berwudu harus memastikan bahwa tumitnya telah dibasuh dengan air, sebab sebagian orang tidak memperhatikan hal itu sehingga tumitnya masih kering. Nabi telah mengingatkan hal itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari kitab Sahihnya dari Abdullah bin Amr bin Al-Ashr yang berkata, Nabi pernah tertinggal dari kami dalam sebuah perjalanan yang kami tempuh. Beliau lalu mendapati kami dan sedang membasuh kaki kami. Tiba-tiba beliau bersabda dengan suara yang keras, "Celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh dengan air, karena ia akan dimasukkan ke dalam neraka 2 atau 3 kali." Imam Muslim meriwayatkan dengan lafal sebagai berikut, "Kami pernah pulang bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ketika kami tiba di sebuah mata air di tengah perjalanan, orang-orang tergesa-gesa saat sholat asar. Mereka pun berwudu dengan tergesa-gesa. Kami lalu menemui mereka, sedang tumit mereka belum terkena air. Rasulullah pun bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh dengan air, karena ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sempurnakanlah wudu kalian." Kedelapan, berkumur 3 kali lalu istinsyaq 3 kali. Sebagian orang berkumur 3 kali lalu menghirup air ke hidung 3 kali pula. Perbuatan ini tidak benar karena menyelisih cara wudu Nabi. Beliau mengambil air
dan setengahnya lagi untuk istisyak. Setelah itu beliau mengambil air lagi dengan telapak tangannya, lalu melakukan hal yang sama sebanyak 3 kali. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah berwudu, lalu beliau membasuh wajahnya. Beliau mengambil segayung air untuk dipakai kumur-kumur dan beristisyak. Ibnu Abbas lalu berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah berwudu. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain dari jalur Abdullah bin Sa'id, dia berkata, beliau kemudian memasukkan tangannya ke dalam wadah kecil, lalu berkumur dan menghirup air ke hidung dari segenggam air sebanyak 3 kali. Abdullah bin Sa'id lalu berkata, demikianlah aku melihat Nabi berwudu. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, beliau berkumur dan menghirup air ke hidung dari 1 telapak tangan. Asy-Syafi'i berkata, saya menyukai orang yang berwudu yang setelah membasuh kedua telapak tangannya, dia berkumur dan menghirup air ke hidung 3 kali. Dia mengambil air wudu dengan telapak tangannya, 1 cidukan untuk mulut dan hidung. Ibnul Qayyim berkata, Rasulullah menyambung antara berkumur dan istisyak. Beliau mengambil setengah cidukan air untuk mulut atau berkumur, dan setengahnya lagi untuk istisyak. Dalam hadis yang sahih, sama sekali tidak ada pemisahan antara berkumur dan istisyak. Adapun hadis saya melihat Nabi memisahkan antara berkumur dan menghirup air dengan hidung adalah hadis yang dhaif menurut Al-Albani. 9. Wudu dalam keadaan pewarna kuku sebelum dihilangkan. Bahan pewarna kuku adalah zat lilin atau parafin yang biasa dipakai oleh sebagian wanita untuk mewarnai kuku mereka. Lapisan tebal dari pewarna tersebut dapat menghalanginya sampai air ke dalam kuku, sehingga menyebabkan wudunya tidak sah. Pewarna itu harus dihilangkan terlebih dahulu, sebab mewarnai kuku adalah perbuatan yang tidak disukai dengan alasan tasyabuh, ikut-ikutan dengan wanita kafir, karena itu adalah alat perhiasan mereka. Membatalkan wudu dan mandi janabat disebabkan adanya bagian wajib wudu yang tidak terkena air. Abu Dawud meriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi dan disahihkan oleh Al-Albani
bahwa Nabi melihat seorang lelaki yang sedang sholat, sedangkan di bagian atas telapak kakinya ada belang sebesar mata uang dirham yang tidak terkena air. Maka beliau menyuruhnya mengulang wudhu dan sholatnya. 10. Membasuh leher. Sebagian orang membasuh lehernya ketika wudhu. Mereka menyangka bahwa leher termasuk anggota wudhu, padahal tidak pernah ada riwayat dari Nabi bahwa beliau membasuh leher ketika wudhu. Syekhul Islam berkata, tidak benar adanya riwayat dari Nabi bahwa beliau membasuh lehernya ketika berwudu. Adapun hadis, siapa yang berwudu dan membasuh lehernya, maka lehernya tidak akan dikalungi belenggu di hari kiamat. Ini adalah hadis maudhu. Ibnul Qayyim berkata, hadis membasuh leher ketika berwudu adalah batil atau keliru. Ditambahkan, tidak ada satu hadis pun yang sahih dari Rasulullah tentang membasuh leher. 11. Tidak mengusap seluruh rambut. Sebagian orang hanya mengusap sebagian rambutnya saja. Yang benar harus mengusap seluruh rambut dari depan ke belakang, lalu kembali ke depan. Hal ini disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Sa'id tentang cara wudhu Nabi. Abdullah berkata, beliau mengusap rambut dengan kedua tangan dari bagian depan ke belakang, lalu kembali ke depan. Beliau memulai dengan bagian depan kepala, lalu mengusapnya ke tengkuk, lalu mengembalikannya kedua tangannya ke tempat semula. Ibnul Qayyim berkata, tidak ada satu hadis pun yang sahih dari Nabi bahwa beliau hanya mengusap sebagian rambutnya, tetapi ketika mengusap ubun-ubun, beliau menyempurnakannya sampai sorban. 12. Berdoa di setiap anggota wudhu. Sebagian orang mengucapkan doa-doa tertentu ketika berwudu yang tidak ada riwayatnya dari Nabi. Mereka mengkhususkan doa tertentu untuk menjadi anggota wudu. Ada satu hadis dalam permasalahan ini, tapi dhaif sekali, bahkan batil. Mengamalkan hadis ini adalah bid'ah. Lafal hadis tersebut adalah sebagai berikut. Anas berkata kepada Rasulullah yang bersabda, wahai Anas, mendekatkanlah kepadaku, aku akan mengajarimu ketentuan wudhu. Anas berkata, aku pun mendekati beliau. Ketika beliau membasuh kedua telapak tangannya, beliau bersabda, dengan menyebut nama Allah, segala puji milik Allah, tiada daya dan upaya selain
pertolongan Allah. Ketika beristinja, beliau berdoa, "Ya Allah, peliharalah kemaluanku dan mudahkanlah urusanku." Ketika berkumur dan beristisyak, beliau berdoa, "Ya Allah, talkinkanlah padaku hujahku, dan janganlah engkau haramkan aku mencium, putihkanlah wajahku pada hari wajah para walimu menjadi putih." Ketika beliau membasuh kedua lengan, beliau berdoa, "Ya Allah, berikanlah catatan amalku dengan tangan kananku." Ketika mengusapkan tangan di kepala, beliau berdoa, "Ya Allah, tolonglah kami dengan rahmat-Mu dan jauhkanlah kami dari azab-Mu." Ketika membasuh, banyak kaki-kaki tergelincir. Beliau berdoa, "Ya Allah, kokohkanlah kakiku dengan banyak-banyak kaki." Beliau lalu bersabda, "Demi Zat yang memutusku dengan kebenaran, wahai Anas, tidak ada seorang hamba yang mengucapkannya saat berwudu, kecuali Allah akan menciptakan satu malaikat yang bertasbih kepada Allah dengan 70 lisan untuk setiap tetes air yang jatuh dari sela-sela jarinya. Pahala tasbih itu diberikan kepadanya hingga hari kiamat." Hadis di atas adalah hadis batil yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Ad-Du'afa. Al-Hafiz berkata dalam kitab Al-Taksih, dalam sanad hadis tersebut terdapat Ibnu bin Suhaib. Dia adalah seorang pirawi yang tidak dianggap. Artinya adalah hadis yang di atas tadi adalah hadis palsu. Ibnu As-Solah berkata, "Tidak ada satu hadis pun yang sah dalam permasalahan ini." An-Nawawi berkata, "Doa ini tidak ada dasarnya." Ibnu Qayyim berkata, "Hadis-hadis tentang zikir untuk setiap anggota wudhu semuanya batil. Tidak ada satupun hadis yang sahih di dalamnya." Apabila seseorang berkata, "Walaupun tidak ada satu hadis pun yang sahih, tetapi semua doa adalah baik," lantas mengapa doa tersebut dianggap bid'ah? Jawaban kami, karena para sahabat yang meriwayatkan tata cara wudu Nabi tidak pernah diriwayatkan doa tersebut. Seandainya doa itu baik, niscaya beliau mengajarkannya kepada kita. Doa tersebut perkara baru yang diada-adakan. Setiap perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ikutilah petunjuk Nabi dan janganlah membuat hal-hal baru dalam soal agama.
niscaya Anda akan dituntun pada kebenaran. 13. Wudu dengan membuka aurat di depan orang lain. Di antara petani ada yang duduk di depan keran air untuk berwudu dalam kondisi paha terbuka di depan banyak orang. Ini perbuatan yang salah, sebab paha termasuk aurat yang wajib ditutup di hadapan orang lain. Nabi bersabda, paha adalah aurat. 14. Ucapan zam-zam untuk orang yang berwudu. Apabila sebagian orang melihat orang yang berwudu, mereka mengucapkan lafal zam-zam kepadanya. Maksud ucapan tersebut adalah doa bagi orang yang sedang berwudu agar Allah memberikan kemampuan kepadanya untuk dapat menunaikan ibadah haji dan umroh dan berwudu dengan air zam-zam. Orang yang berwudu lalu membalas doa tersebut dengan mengucapkan kata jam'an, yakni kita sama-sama memohon kepada Allah semoga memberikan karunia ibadah tersebut atau mengumpulkan kita semua di sana. Perbuatan ini secara lahir memang tampak seperti doa dan kebaikan, namun pada hakikatnya termasuk perbuatan bid'ah, sebab itu termasuk tambahan dalam ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Meski mereka berwudu di Madinah yang jauh dari Mekah, doa tersebut tidak pernah diriwayatkan dari mereka saat berwudu. Kalau saja doa tersebut termasuk perbuatan baik, mereka pasti telah terlebih dahulu mengucapkannya. Bahwasanya Nabi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beramal dengan suatu perbuatan yang tidak ada perintah dari kami, maka perbuatan itu tertolak. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, ikutilah sunnah Nabi dan jangan berbuat bid'ah, maka telah cukup bagi kalian. Ya, jika orang yang mengucapkannya hanya sekali kepada saudaranya saat wudhu atau selain wudhu, tentu tidak masalah. Tapi apabila selalu mengucapkannya saat wudhu, tentu perbuatan itu menjadi bid'ah. Oleh karena itu berhati-hatilah. 15. Tidak berzikir setelah berwudu. Sebagian orang ada yang meremehkan zikir setelah berwudu. Kadang mereka membacanya, kadang tidak. Padahal seandainya seorang muslim tahu pahala doa itu, niscaya dia tidak akan meninggalkannya selamanya. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya dari Umar bin Al-Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda,
tidaklah salah seorang dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kecuali dibukakan untuknya 8 pintu surga. Ia boleh masuk dari pintu mana yang ia sukai. Dari At-Tirmidzi menambahkan, yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menyucikan diri, kecuali dibukakan untuknya 8 pintu surga. Ia boleh masuk dari pintu mana yang ia sukai. Prasangka yang membatalkan wudhu. Prasangka batal wudhu karena menyentuh kemaluan bayinya. Sebagian wanita menyangka bahwa ketika mereka memandikan anak laki-lakinya lalu memegang kemaluannya, maka wudhu mereka batal. Ini tidak benar, sebab kemaluan bayi tidak memiliki hukum apa-apa. Wudhu mereka pun tetap sah. Apabila ada seorang yang menyangkal, kalau begitu, bagaimana pendapat Anda mengenai sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 4 imam dengan sanad jayyid dari Basrah binti Safwan yang berkata, aku mendengar Rasulullah menyebutkan apa yang mengharuskan wudhu karenanya beliau bersabda, dan seorang hendaknya berwudhu karena menyentuh kemaluannya. Hadis ini umum untuk anak kecil maupun besar. Menurut kami, dalam beberapa hal, kemaluan anak kecil memiliki perbedaan syar'i dengan kemaluan orang dewasa. Di antaranya, apabila dimasukkan ke dalam kemaluannya perempuan, anak kecil tersebut tidak dikenai hukum had. Apabila dibuka di depan umum, dia sendiri maupun orang tuanya tidak berdosa, karena tidak ada aurat bagi anak yang belum balik. Apabila seorang memegang kemaluannya, wudhu itu tidak batal. Syekh Utsaimin berkata, apabila seorang wanita memandikan anak laki-laki atau perempuannya, lalu dia menyentuh kemaluannya anaknya itu, maka dia tidak wajib wudhu, tetapi cukup baginya membasuh tangannya saja. Berwudhu dengan tayamum. 1. Tidak sholat karena tidak ada air. Saat tidak ada air, sebagian orang tidak sholat. Mereka menyangka memiliki uzur di sisi Allah. Ini adalah perbuatan yang salah. Sebaliknya, mereka wajib tayamum lalu menunaikan sholat, karena Allah berfirman, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih.
surat Al-Maidah ayat 6. Dari Abu Dzar berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya debu yang baik dan bersih bisa menyucikan seorang muslim meski ia tidak memperoleh air selama 10 tahun. At-Tirmizi berkata, ini adalah perkataan para ulama fikih secara umum. Orang yang sedang junub atau haid apabila tidak mendapatkan air, dia boleh bertayamum lalu sholat. Dalil untuk cara tayamum adalah firman Allah, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Surat Al-Maidah ayat 6. Adapun dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW kepada Ammar bin Yasir, yang artinya, engkau cukup menempukkan kedua tanganmu ke tanah, lalu meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua telapak tanganmu. Kedua, tayamum dengan menepukkan tangan ke tanah 2 kali. Sebagian orang tayamum dengan menepukkan kedua tangannya ke tanah 2 kali. Tepukan pertama untuk mengusap wajah dan tepukan kedua untuk mengusap telapak tangan. Yang demikian itu salah. Tayamum yang benar adalah dengan menepukkan tangan ke tanah sekali untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Sebab hadis-hadis yang menjelaskan tentang menepukkan tangan ke tanah 2 kali ke tanah telah didhaifkan oleh para ulama. Mereka berkata, hadis-hadis tersebut tidak bisa dijadikan dalil. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Muzir berkata, adapun 3 hadis yang dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa tayamum itu dengan 2 tepukan tangan, 1 tepukan untuk wajah dan 1 lagi untuk kedua telapak tangan hingga ke siku. Semuanya cacat. Ketiga, mengusap kedua lengan. Sebagian orang berpendapat bahwa anggota tayamum adalah wajah, kedua telapak tangan, dan lengan. Ini tidak benar. Anggota tayamum adalah wajah dan kedua telapak tangan saja. Imam Ahmad pernah ditanya tentang tayamum, maka dia memberikan isyarat sampai ke telapak tangannya dan tidak melewati batas itu. Ibnu Qudamah berkata, orang yang bertayamum wajib mengusap 2 tangan hingga batas tangan orang yang mencuri dipotong, yakni pergelangan tangan. Ibnu Qayyim berkata, tidak benar bahwa Rasulullah bertayamum dengan menempukkan tangan 2 kali dan mengusap tangan sampai ke siku. Yang keempat, bertayamum setiap hendak sholat. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa 1.
tayamum wajib dilakukan untuk setiap sholat. Kedua, tayamum batal karena habis waktu sholat, meski tidak ada yang membatalkannya. Pendapat ini perlu ditinjau kembali. Adapun pernyataan yang benar adalah tayamum tidak batal disebabkan habisnya waktu sholat. Orang yang telah bertayamum apabila tidak mendapatkan air boleh menunaikan sholat wajib maupun sunnah sesuai perintah Allah selama tayamumnya tidak batal oleh hal-hal yang membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat Sa'id bin Musayyab, Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, dan sebuah riwayat dari Ahmad. Dalilnya adalah sabda Rasulullah, sesungguhnya debu yang baik dan bersih bisa menyucikan seorang muslim meski ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun lamanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, tayamum memiliki kedudukan yang sama dengan air secara mutlak. Ia membolehkan apa yang dibolehkan dengan air. Tayamum bisa dilakukan sebelum waktu sholat masuk, sebagaimana kebolehan berwudu sebelum waktu sholat masuk. Orang yang telah bertayamum tetap suci setelah waktu telah habis, sebagaimana dia tetap suci dengan air setelah waktu tersebut. Apabila seorang bertayamum untuk sholat sunnah, dia juga boleh memakai tayamumnya untuk sholat fardu, sebagaimana ketika dia berwudu untuk sholat tarawih. Ini pendapat menurut mayoritas ulama, yaitu mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. Dalam riwayat yang kedua, inilah pendapat yang benar sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah, dan pelajaran. Ibnul Qayyim berkata, tidak benar bahwa Rasulullah bertayamum setiap sholat dan beliau tidak pernah memerintahkannya. Beliau bahkan memutlakan tayamum dan menjadikannya sama dengan kedudukan wudhu. Syekh Ats-Tsaimin berkata, yang benar, tayamum tidak batal karena waktu sholat habis. Bahkan seandainya Anda bertayamum untuk sholat subuh dan Anda tetap suci atau belum batal hingga sholat isya, maka tayamum Anda tetap sah. Demikianlah sedikit ilmu tentang kesalahan-kesalahan dalam berwudu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kelebihan semata-mata datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan semata-mata datangnya dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.